Selamat berjumpa sedulur Kristen. Semoga Anda dalam keadaan baik ya. Hidup menikmati anugerah Tuhan, karena hari ini ada hanya karena anugerahnya. Semoga Anda tidak hanya percaya, tetapi Anda benar-benar tinggal di dalam keyakinan tersebut. Jikalau hari ini saya dan Anda ada, itu hanya anugerah Tuhan semata. Kita hidup tidak selalu di dalam kemudahan. Demikian juga dengan zaman. Saat ini zaman juga bisa dibilang tambah tidak baik. Apa yang baik dikatakan tidak baik, apa yang tidak baik dikatakan baik. Dan manusia di luar Tuhan, saudara, tidak memiliki pegangan. Manusia di luar Tuhan tidak memiliki standar apa itu untuk mengukur baik dan jahat ya. Dunia tidak mempunyai standar yang sama di dalam mengukur tentang apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Ini juga dialami oleh Yesaya, yang mana hidup di masa perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal ke-5 ayat 20, firman Tuhan melalui Yesaya mengingatkan saya dan mengingatkan Anda yang berbunyi demikian, saudara. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Mudah-mudahan Anda memiliki dasar ukuran yang sama dengan saya dan dengan semua sedulur Kristen, yang mana dasar ukuran antara kejahatan dan kebaikan itu adalah firman Tuhan, adalah Tuhan sendiri, adalah apa yang sudah difirmankan di dalam Alkitab, saudara. Di masa yang tambah susah, tambah sukar untuk hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan kepada Timotius, yang mana dicatat dalam Timotius pasal 2. Saya akan membaca 2 Timotius pasal keempat, maksud saya 2 Timotius pasal yang keempat. Berbunyi demikian. Timotius saat itu juga hidup di masa yang tidak mudah sebagai orang Kristen, sebagai sedulur Kristen, sebagai saudara Kristen. Dan firman Tuhan melalui Paulus kepada Timotius di dalam suratnya berbunyi demikian, saudara. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan Tuhan dan demi kerajaan Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka ini akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Di masa yang jahat, di masa yang susah, di masa yang penuh tantangan, firman Tuhan datang kepada Timotius untuk tidak gentar, bahkan justru untuk memberitakan firman. Dan saya yakin saudara, saat ini pemberitaan firman, pemberitaan Injil lebih harus giat lagi. Mengapa? Karena waktunya sudah dekat, dan hanya di dalam Injil Yesus Kristus itu manusia bisa diselamatkan oleh Allah melalui apa yang Allah sudah lakukan di dalam diri Yesus yang telah mati menjadi korban tebusan bagi manusia, yang telah menjadi tanda jikalau Allah mengasihi manusia sehingga Allah mengorbankan anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya itu saudara, ya. Jadi sebagai sedulur Kristen, kita menjadi Kristen, kita akan berada di surga hanya karena anugerah semata. Semoga Anda menyadari itu, saya menyadari itu, dan kita tinggal di dalam anugerah tersebut. Selain itu, di dalam anugerah Tuhan, kita juga akan merasa terbeban untuk membagikan apa yang sudah kita alami. Dan semoga Anda merasakan jikalau anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah satu kekayaan yang terbesar, satu kebahagiaan yang terbesar, satu berkat yang terbesar dari Allah yang saya dan saudara sudah terima, yang tidak akan bisa digantikan oleh yang lain. Saudara, jikalau Anda merasa surga itu adalah anugerah Allah yang terbesar bagi saya dan Anda, dan bagi setiap manusia, beritakanlah itu saudara, Injil keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Meskipun waktunya tidak baik, meskipun dunia semakin jahat, meskipun kebaikan dikatakan kejahatan, dan apa yang dianggap jahat itu sekarang disebut sebagai kebaikan, tetapi biarlah Anda yang sudah dikenal oleh Tuhan dan bertumbuh mengenal Tuhan, mendasarkan kebenaran Anda kepada Tuhan, kepada firman-Nya, yaitu Alkitab. Karena dengan demikian saudara, kita tahu kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Dan di dalam Matius pasal 12 ayat 30, di dalam Matius 12 ayat 30, firman Tuhan Yesus berbunyi demikian, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya saudara, sebagai orang Kristen, ya, dan bagi Anda sedulur Kristen, perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus sendiri. Siapa tidak bersama aku, kata Tuhan Yesus, ia melawan aku. Biarlah hidup saya, hidup Anda sebagai orang Kristen, kita menunjukkan kehidupan yang bersama Yesus. Kalau tidak, artinya apa? Kita melawan Yesus. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Yesus, sebetulnya orang tersebut mencerai-beraikan. Apa yang kita kerjakan, yang saya kerjakan, yang Anda usahakan, lakukanlah itu bersama Yesus. Mintalah Yesus melakukannya di dalam diri Anda. Kalau tidak, saudara, sebenarnya Anda sendiri mencerai-beraikan. Kalau Anda yakin Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang memberkati, Anda akan tahu hasil yang Anda terima dari Tuhan, Anda akan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum Anda memuliakan daging Anda sendiri, sebelum Anda memuliakan pride Anda sendiri, keangkuhan Anda, kesombongan Anda, sebelum Anda mau memamerkan apa yang Anda pamerkan,
Anda akan terlebih dulu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memuliakan-Mu melalui apa yang Tuhan sudah berkatkan kepadaku. Selamat saudara menikmati anugerah Tuhan. Semoga Anda juga boleh menikmati hidup Anda sebagai orang Kristen bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.